Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan sharing tentang notasi penulisan algoritma. Oke. Notasi penulisan algoritma apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah kita akan membahas jenis-jenis penulisan algoritma. Yang kedua, aturan-aturan penulisannya. Oke, aturan-aturan penulisannya. Kemudian juga aturan jenis penulisan algoritma nanti akan dibagi beberapa macam. Nah, itu yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pseudocode, yang kedua ada flowchart, yang ketiga ada deskriptif. Oke. Nih, algoritma seperti sudah dijelaskan sebelumnya, algoritma ini adalah berisi langkah-langkah penyelesaian. Oke, langkah-langkah penyelesaian ini haruslah dapat diterima oleh banyak orang. Oke, kenapa? Ya karena supaya solusinya ini bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh banyak orang. Gitu. Kalau langkah-langkah hanya bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri, berarti tidak berguna ya, kurang berguna lah, gitu ya. Oke. Supaya orang lain dapat memahaminya, kita membutuhkan cara penulisan, gitu ya, cara penulisan yang sama, cara penulisan yang seragam, sehingga baik orang di Indonesia, orang di Malaysia, di Amerika itu bisa mengerti apa yang kita maksud, gitu ya, intinya itu ya. Oke, terdapat 3 macam cara penulisan algoritma yang paling umum. Yang pertama adalah kalimat deskriptif. Yang kedua adalah pseudocode, yang ketiga adalah flowchart. Kita akan pelajari satu persatu. Oke. Kalimat deskriptif. Intinya ginilah. Kalimat deskriptif itu apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu mendeskripsikan langkah-langkah gitu ya, sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan pemikiran kita. Gitu ya. 1 harus ngapain, 2 harus ngapain, 3 ngapain dan seterusnya. Oke, itu kalimat deskriptif. Contoh kalimat deskriptif yang paling gampang itu apa? Kalian bisa lihat contoh kalimat deskriptif yang paling gampang adalah resep masakan. Ini adalah deskriptif yang paling gampang. Dan ini sudah memenuhi standar penulisan minimum dari algoritma kalimat deskriptif. Oke, syarat kalimat deskriptif itu ada 3. Yang pertama, kalau kita lihat resep masakan ya, di mana-mana resep masakan itu harus ada apanya sih? Harus ada judulnya. Resep masakan itu harus ada judulnya ya. Supaya apa? Supaya nggak ketukar antara langkah-langkah untuk A dan langkah-langkah untuk B. Oke. Jadi kalau memang dia masaknya nasi goreng ya jangan tulis mie goreng atau jangan tulis mie kuah, nanti nyasar. Oke, kalau nasi goreng ya tulislah nasi goreng. Oke, jadi syarat yang pertama dia harus ada judulnya. Nasi goreng oregano itu judulnya, oke? Oke. Nanti setelah ada judulnya ada namanya bahan-bahannya. Nih, bahan-bahannya. Oke, setelah ada bahan-bahannya, baru langkah-langkahnya. Gitu ya. Jadi ada judulnya, ada bahan-bahannya, ada langkah-langkahnya. Oke. Nah, kalau bahasa teoritisnya, gitu ya, bahasa teoritisnya dia tersusun dari 3 bagian. Yang pertama adalah judul atau header. Yang tadi ya, tadi kayak nasi goreng oregano judulnya. Oke, bagian kedua adalah deklarasi atau kamus. Apa sih deklarasi atau kamus ini? Deklarasi atau kamus ini apa bahan-bahan apa saja yang akan digunakan untuk menjalankan langkah-langkah tersebut. Itu adalah deklarasi atau kamusnya. Oke, jadi setelah judul bawahnya ada deklarasi atau kamusnya. Kemudian di tahap yang ketiganya ada yang namanya deskripsi. Deskripsinya ini langkah-langkahnya. Nah, jadi untuk kalimat deskriptif ini ingatlah resep masakan. Atasnya itu ada judul, bawahnya ada bahan-bahannya atau deklarasinya, bawahnya itu ada deskripsinya. Gitu ya. Oke. Ini contohnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Di judul di awal ya, judul. Bagaimana cara menulis judul itu gitu ya. Nah, menulis judul itu kalau di kalimat deskriptif gitu ya,
diawali dengan penulisan algoritma, gitu ya. Algoritma luas lingkaran. Algoritma ini menunjukkan bahwa dia adalah algoritma, langkah-langkah. Luas lingkaran ini namanya, gitu ya. Algoritma luas lingkaran. Gitu ya. Berarti diduga dia untuk mengukur luas lingkaran, gitu ya. Oke, jadi algoritma ini adalah state bahwa dia itu adalah kalimat deskriptif, gitu ya, dan luas lingkaran itu adalah luas lingkaran namanya. Oke, di bawahnya itu ada spesifikasinya. Oke, di spesifikasi ini apa yang harus ada? Ada dua hal yang harus ada di spesifikasi ini biasanya. Yang pertama adalah inputnya, yang kedua adalah outputnya. Misalnya, saya mau menghitung luas lingkaran, inputnya apa sih? Inputnya pasti adalah jari-jari misalnya, gitu ya. Jari-jari dianggap sebagai input. Kemudian hasil akhir dari langkah-langkah ini itu apa? Hasil akhirnya adalah berhasil menghitung luas lingkaran. Keluarannya adalah luas lingkaran. Gitu ya. Nanti dan penulisannya, nah saya akan share screen yang lain ya. Saya akan share screen yang lain. Ini ya. Oke. Oke. Jadi kita mulai dari judul ya di atas ya. Judul. Semoga bisa terlihat ya. Nah, jadi nanti ada judul. Nanti setelah ada judul, di sini ada deskripsinya. Deklarasinya. Deklarasinya. Di sini ada deskripsinya. Nah, judulnya kayak gimana? Kalau kita bahas yang judul ya. Judul itu diawali dengan kata algoritma. Algoritma bla 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 gitu ya. Algoritma misalnya hitung hitung underscore luas lingkaran gitu ya. Misalnya ya. Kemudian di bawahnya sini ada namanya spesifikasi. Diawali dengan kurung kurawat, diakhiri dengan kurung kurawat. Biasanya di sini ada inputnya, gitu ya. Inputnya apa? Inputnya adalah misalnya jari-jari, misalnya ya. Nih, algoritma ini menghitung, atau algoritma ini diawali dengan input berupa, inputnya berupa jari-jari lingkaran dan menghasilkan output luas lingkaran. Nah, udah. Oke. Nah, ini kamar deskripsi dan diakhiri dengan kurung perawat. Spesifikasinya. Oke. Kemudian ada deklarasi. Nah, deklarasi itu kita balik lagi ya ke share screen saya. Nih, di bagian deklarasi itu apa yang harus ada? Nah, namanya gini lah. Di deklarasi itu apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran. Kalau kalian punya luas lingkaran, mau menghitung luas lingkaran, apa saja yang harus ada? Nah, kita ke sini ya. Apa saja yang harus ada di luas lingkaran kalau menghitung luas lingkaran? Oke. Saya ini deklarasi. Apa yang harus ada yang di luas lingkaran? Yang pertama,
Saya harus mengetahui apa? Harus punya bahan apa? Jari-jari. Oke. Yang kedua, saya harus tahu apa? Misalnya saya harus tahu pi. Udah dua aja, udah dua aja. Oke, ya udah. Oke, atau kalau kalian mendeklarasikan luas misalnya, ya udah, nggak apa-apa. Oke, jadi kalian punya 3 part atau tiga bahan, yaitu jari-jari, pi, dan luas, gitu ya. Oke. Di deklarasi ini kalian mendefinisikan apa yang kalian definisikan. Yang pertama bisa nama konstanta. Oke, nama konstanta tuh yang ini. Ini nama konstanta ya. Nama konstanta itu apa sih? Sesuatu yang fix lah ya nilainya, gitu ya. Itu bisa. Kemudian ada juga nama variabel. Nah, ini variabel nih. Oke, dan yang ini variabel juga. Itu yang bisa kalian deskripsikan ya. Kemudian nanti adalah tipenya. Tipenya misalnya kalau tadi ada resep masakan, bahannya adalah misalnya tadi kan nasi gitu ya. Nasi itu apa sih? Nasi itu apa sih bentuknya atau tipenya? Misalnya benda padat, ya, atau gini supaya nggak keliru ya. Misalnya, gini aja. Bahannya adalah misalnya saya mau pakai apa ya? Tadi nasi ya. Nasi ini benda padat. Terus apalagi misalnya saya pakainya adalah wortel. Wortelnya apa tipenya? Dia adalah benda padat. Dan lain-lain gitu ya. Jadi ini itu harus ada di bagian deklarasi. Deklarasi atau bahan. Oke. Di bahan ada 2 part, yaitu nama bahannya, bahan dan jenis. Ini bahan dan jenis bahannya apa. Oke, nama bahan dan jenis bahannya apa. Nama bahan, jenis bahan. Oke. Kemudian di sini ya. Ini ya. Kemudian baru ya ini contoh-contohnya. Ini misalnya saya mau menghitung luas lingkaran, ada jari-jari. Jari-jari ini tipenya apa? Jari-jari itu pastikan angka ya. Angkanya gimana bentuknya? Bisa koma-komaan, bisa. Oke, kalau koma-komaan namanya real. Kalau pi koma-komaan enggak? Pi koma-komaan, tapi kan dia konstanta. Kalau konstanta tulis 3,14. Ini karena dia konstan, nggak akan berubah. Kalau luas real. Nah, kalau yang seperti ini, sorry. Kalau yang ditulisnya seperti ini, kita jenisnya itu berarti dia variabel namanya. Nanti saya jelaskan di pertemuan minggu depan. Tapi kalau tidak ada berarti namanya konstanta. Kalau dia fix gitu berarti namanya konstanta. Itu bagian deklarasi. Contoh lagi, di sini macam-macam ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi kalau ini adalah namanya, ini adalah namanya, nama variabelnya atau nama konstantanya. Yang ini adalah tipenya. Oke. Tipe real, string boolean real itu apa? Nah, nanti saya jelaskan. Oke. Yang terakhir ada yang namanya bagian deskripsi. Bagian deskripsi. Di bagian deskripsi ini ngapain? Di bagian deskripsi kita menjelaskan langkah-langkah untuk menghitung yang tadi. Karena kita ngobrolnya adalah luas lingkaran, berarti ya langkah-langkah luas lingkaran dijabarkan di sini deskripsi. Deskripsi. Yang pertama, dia harus ngapain? Baca jari-jari, cari tahu jari-jari, deh. Jari-jari. Ini udah ada ya di bahannya, udah ada. 2, habis itu ngapain? Hitung luas. Dengan cara apa? Jari-jari kali jari-jari kali pi. Pi-nya udah ada konstanta. Luasnya ini luas ya, luas. Luasnya udah terdaftar. Oke, langkah 3 adalah tampilkan luas. Yang keempat adalah selesai. Nah, gini ya.
Jadi bagiannya sudah komplit. Yang pertama ada bagian judul, yang kedua ada bagian bahan-bahan atau deklarasi, ya judul, deklarasi, kemudian ada bagian deskripsi atau penjelasan. Jadi kalau ingat algoritma deskriptif, ingatlah resep masakan. Oke. Ini algoritma yang lengkap ya, algoritma yang lengkap. Dia ada judulnya, ada spesifikasinya, ada bahan-bahannya, dan ada langkah-langkahnya. Oke. Nanti kalian silakan belajar ini ya. Nanti minggu depan akan kita diskusikan. Oke. Kemudian bentuk yang kedua adalah flowchart. Berbeda dengan bentuk yang pertama, kalau yang pertama itu adalah sifatnya adalah tulisan, deskripsi, kata-kata dalam tulisan. Kalau deskriptif boleh bahasanya macam-macam ya. Cuman karena kita di sekolah formal, di tempat kuliah formal, jadi bahasanya bahasa Indonesia. Karena di Indonesia, jangan pakai bahasa Sunda, gitu ya. Tapi kalau kalian di luar negeri, ya di Inggris, ya mungkin bahasanya jadi bahasa Inggris, gitu ya. Oke. Nah, kalau itu bentuknya kata-kata, verbal, kata-kata. Nah, kalau yang ini bentuknya grafis. Flowchart ini bentuknya grafis. Kenapa grafis? Ya, untuk memudahkan pembacaan yang pertama. Yang kedua, untuk penyetaraan maksud dan tujuan. Karena grafisnya relatif sama. Oke. Nah, dengan gambar biasanya proses itu akan lebih mudah terjelaskan. Dan orang biasanya lebih mudah untuk melihat gambar dibanding harus membaca sesuatu. Makanya muncullah flowchart ini. Oke. Flow, aliran ya. Jadi dia bentuknya aliran. Oke. Flowchart ini tersusun dari simbol-simbol yang sudah terstandar. Simbol-simbolnya terstandar. Nanti kita bisa lihat ya, simbol-simbolnya apa saja sih? Dan itu simbolnya harus dihafal. Oke, dan tidak boleh tertukar. Jangan sampai tertukar. Nanti kalau tertukar hasilnya pun akan berbeda. Oke, kita lihat. Ini adalah simbol-simbol flowchart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada terminator, input output, proses, conditional atau decision, terus ada preparation sama arrow. Nanti ada juga konektor. Nah, ini belakangan. Oke, silakan nanti kalian di rumah pelajari atau hafalkan ke-6 ini ya. Ke-6 ini dan nanti akan kita diskusikan di pertemuan minggu depan. Oke. Saya akan bahas satu-satu. Saya akan membahas satu persatu. Oke, saya akan bahas dari yang pertama. Saya bahas flow chart. Saya akan bahas dari yang pertama dulu ya. Di flowchart ini kita punya beberapa simbol. Simbol yang pertama adalah yang namanya, saya gambar gini ya, karena kalau mirip banget agak susah ya. Gini harusnya. Gini. Ini namanya terminator. Terminatornya apa? Terminator ini intinya untuk menjelaskan start dan end. Oke, start dan end. Misalnya, saya mau login, menggambarkan algoritma login, gitu ya. Saya tulis step-stepnya sini lah. Oke, step-step pertama adalah saya mau login aplikasi di komputer gitu ya. Buka browser. Kemudian masukkan alamat dan enter. 3. Ketika dia udah muncul, maka isi username, user and password. Oke. Setelah diisi apa? Tekan tombol apa aja, Pak? Tekan submit
Ya, setelah diisi tekan submit. Setelah submit ngapain? Dia akan memproses. Nah, dia akan melakukan aplikasi memproses. Bagaimana cara memproses? Nih, jika user and password valid atau benar sesuai dengan database, sesuai dengan DB, maka berhasil masuk. Oke. Dia berhasil masuk ya. Kemudian setelah itu ada case-case yang kedua. Jika user and pass tidak sesuai, maka apa nih? Keluarkan halaman error, gitu ya. Keluar halaman error atau halaman invalid, gitu ya. Oke. Nah, terminator itu mana? Oke, terminator itu untuk menunjukkan ada start, ada end, ya. Start, mulainya algoritma, sama misalnya di sinilah, tulis end. Nah, mulai dan selesai. Ini ya terminator ya. Ini start, ini end. Itu dia. Maaf. Ini start, ini end. Oke, dia ada start dan end-nya. Oke, kemudian yang kedua harus ada apanya? Ayo. Yang kedua ada yang namanya preparation. Nah, preparation ini adalah dalam rangka persiapan untuk memberikan nilai awal atau kebutuhan apa saja yang digunakan untuk login. Oke, kalau login itu butuhnya apa saja? Oke, kita lihat. Login itu butuhnya apa saja sih? Oke, ini ya. Saya pakai preparation. Bahan untuk login itu apa? Username. Ini mungkin bisa pacar gitu ya. Tipenya dan password. Tipenya adalah misalnya pacar juga. Oke. Nah, untuk mendefinisikan, kalau tadi namanya deklarasi lah ya. Deklarasi. Kalau di sini namanya preparation. Ya. Dia fungsinya untuk apa? Untuk mendeklarasikan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu namanya preparation. Oke, berarti yang terminator udah, preparation udah. Oke. Setelah ini kita deklarasikan, kita akan di tahap awal ya, isi username password. Berarti sistem menerima input. Inputnya apa? Inputnya adalah username dan passwordnya kurang gede kali. Username dan password. Oke. Ini namanya input atau output. Jadi dia akan mendapatkan input berupa username dan password. Oke. Sampai sini ya. Kemudian setelah dia mendapatkan, dia tekan submit. Oke. Berarti di sini tekan submit itu apa? Berarti di sini adalah proses submit, gitu ya. Kalau kotak ini itu proses ya. Berarti dia mulai proses submit. Jangan lupa dipanain ya. Setelah submit dia ngapain? Dia akan lakukan proses. Nah, proses validasi ya. Proses validasi. Ini yang kelima ini ya. Kalau tadi yang submit itu yang 4, yang ini yang 5 ya. Oke, ini username-nya yang 3. Gitu ya. Oke, proses validasi. Proses validasi ini
Ngapain sih? Nah, ya. Proses validasi. Proses validasi ini ngapain? Di proses validasi kita bisa lihat, ya. Oke. Yang pertama ada dua kondisi. Jika, ya, kalau kalian kurang jelas ya, ada dua kondisi saat proses validasi. Kondisi yang pertama apa? Kondisi yang pertama adalah jika username sesuai. Kondisi kedua, jika username tidak sesuai. Nah, dia harus memilih dua kondisi. Kayak misalnya lampu merah. Itu kan harus memilih tiga kondisi ya. Lampu merah itu kan harus memilih tiga kondisi ya. Kondisi merah, kuning, atau hijau. Kalau merah dia harus ngapain, kalau kuning dia harus ngapain, hijau dia harus ngapain. Kalau lampunya nggak kuning, merah, hijau juga harus ngapain gitu ya. Di sini juga sama. Saat memproses dia harus memilah. Memilih ada dua kondisi. Kalau dia username benar atau tidak, dia ke arah mana. Kalau username salah dan betul, dia ke arah mana. Gitu ya. Bagaimana cara memilih kondisi ini? Oke. Cara memilih kondisi ini, kita bisa menggunakan simbol yang disebut dengan conditional. Oke, decision atau conditional. Ini ya, lambangnya belah ketupat. Decision atau conditional ini lambangnya belah ketupat. Di sini bentuknya pertanyaan. Contohnya, apakah username dan password benar? Kenapa dia pertanyaan? Karena output dari conditional ini ada dua. Ada yes, begini ya. Ada kondisinya yes, gitu ya. Ada kondisinya no. Kenapa hanya dua? Ya, karena komputer itu tahunya kalau nggak salah bilangan biner. Biner. Sorry. Biner. Biner itu apa? Kalau nggak satu, ya kalau nggak satu, ya nol. Dia tuh nggak ada sedang-sedang, setengah gitu nggak ada. Maksudnya nggak ada dalam berpikir cara memilih ya. Dia nggak bisa setengah-setengah. Kalau nggak dingin ya panas. Ya, kalau di atas 45 derajat itu panas, kalau di bawah 45 derajat itu pasti dianggap dingin sama dia. Gitu ya. Jadi dia langsung straight gitu ya. Makanya karena dia bilangan biner ini lahirlah namanya yes dan no. Hanya dua outputnya. Nggak boleh di sini ada cabang lagi. Itu nggak boleh. Oke. Jadi saya ulang ya. Karena dia bilangannya biner, maka oleh karena itu dia adanya dua. Adanya kalau nggak ada yes, dia adanya no. Tapi dia nggak boleh di sini nih, sini. Nah ini nggak boleh ya. Saya tandain. Ini tidak boleh. Oke? Kalau ketiga itu tidak boleh. Jadi, oke saya hapus. Ya. Oke. Gini ya. Jadi bolehnya ada yes atau no saja. Oke. Nah, lihat. Kita tanya. User dan password benar. Kalau user dan password benar, apa yang harus dilakukan? Oke, lihat. Jika user dan password selesai, maka berhasil masuk. Misalnya berhasil masuk tampilkan home misalnya ya. Oke, ya udah. Pak user dan password benar? Yes. Kalau yes, di sini proses tampilkan home. Apa yang terjadi kalau user dan password salah nih kan? Keluarkan halaman error. Oke. Kalau salah tampilkan halaman error gitu ya. Oke, jadi ini bacanya gimana? Gini, ketika dia sudah submit, dia akan proses-proses. Apa yang diproses ini? Jika usernya benar, dia kemana? Lurus. User yang benar, dia diarahkan lurus. Tampilkan halaman home. Kalau user dan password salah, belok kanan no-nya di sini. Tampilkan halaman error. Oke, jadi kita sudah punya simbol yang berikutnya, yaitu simbol yang disebut dengan, saya pakai warna lain, ya. Tosca ya. Oke. Saya pakai simbol lain, simbol yang lain, yaitu conditional. Oke, ini ya, conditional ya. Oke,
Kemudian kalau saya apa namanya? Kalau saya mau menampilkan, outputkan gitu ya, outputkan atau memperlihat, oke. Berarti ini contohnya jangan tampilkan ya. Contohnya adalah ini aja. Ini saya rubah lagi ya. Ini. Nah, menuju home, gitu ya. Menuju halaman error, gitu ya. Menuju home dan menuju halaman error. Saya mau menampilkan. Oke. Jadi kalau saya mau menampilkan, saya pakai yang namanya ini lagi, gitu ya. Ya, ini kan tadi input output ya. Jadi kalau di sini saya bilangnya apa? Tampilkan halaman tujuan. Oke. Saya akan tampilkan halaman tujuan. Ya. Berarti ini saya punya ini sama simbolnya ya. Ini simbolnya sama. Yang ini dan yang ini sama. Oke. Yang ini input, yang ini output. Sorry, ini input, ini output. Ini input, ini output. Oke, jelas ya? Oke. Terus algoritma gimana? Sudah selesai. Oke. Misalnya algoritma selesai di sini udah ya, misalnya selesai. Oke, kalau selesai gimana? Oke, selesai dilambangkan dengan n yang ini. Oke, tapi kalau ke bawah kejauhan, ya udah saya geser ke atas aja. Sini n. Berarti dia ke sini. Ini ya. Ini saya simbolkan yang sama. Nah, sama ya. Ini start, ini end. Namanya terminator. Oke. Yang di bawah saya hapus saja. Yang di sini saya hapus saja. Nah, oke. Jadi saya coba rangkum lagi. Saya coba rangkum ya. Yang ini apa namanya? Ini namanya terminator. Ini juga namanya terminator. Oke, ini namanya terminator juga, terminator. Kalau yang ini namanya apa? Ini namanya preparation, untuk persiapan. Oke, kalau ini input atau output. Tapi peran di sini sebagai input. Oke, ini apa? Ini proses. Proses, ini juga proses, gitu ya. Kalau yang ini yang paling penting tadi, kondisional. Oke, atau pilihan, bisa choice, conditional atau decision gitu ya. Terus namanya decision. Kali ini apa? Ayo, kotak apa? Ini yang disebut sebagai sama yang merah ya. Proses. Yang ini input, output. Yang ini terminal. Gitu ya. Pak, semuanya harus ada nggak? Nggak harus ada. Tergantung kebutuhan. Kalau memang butuhnya ada, ya ada. Pak, misalnya saya nggak butuh prosesnya nggak banyak ya, boleh aja. Saya nggak butuh kondisional, boleh aja, gitu ya. Jadi saya bilang simbol-simbol flowchart ini tergantung kebutuhan. Oke, saya kembali lagi ke ini. Oke, yang ini konektor ini untuk menyatukan arrow. Saya nggak bahas terlalu dalam sini ya. Yang ini untuk display dan display tampilkan, tapi bisa kita pakai yang proses ini. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah gini teman-teman. Ketika komputer itu harus memilih, Oke, komputer harus memilih. Apa yang harus dia pilih? Oke, saya punya decision, gini ya. Kapan dia harus ke yes, kapan dia harus ke no, gitu ya. Kapan dia harus yes, kapan dia harus ke no. Kalau misalnya ada beberapa alternatif, misalnya user
usernya benar, dan password salah. Nah, dia harus lari kemana? Nah, ini untuk memilih ini, untuk pemilihan dia harus ke kanan atau ke kiri, secara pikiran komputer, nah ini kan secara pikiran kita bisa nentuin nih, usernya benar, passwordnya salah, kemana dia? Ya pasti ke no ya, karena behavior kita sebagai manusia udah tahu. Tapi kan komputer itu harus diajari ya. Komputer itu mesin yang harus diajarkan. Jadi dia pun harus tahu kapan dia harus ke no, kapan dia harus ke yes. Nah, di sini peran dari yang namanya aljabar boolean. Kalian mungkin udah pernah dengar ya, si aljabar boolean ini apa? Boolean ini ada 3. Yang pertama adalah and, yang kedua adalah or, yang ketiga adalah not. Oke, ini yang 3 yang penting ya, 3 hal yang penting. Yang pertama and, yang kedua or, yang ketiga adalah not. Oke, ini kebetulan pakai and. Oke, kapan n ini bernilai benar? Kapan n ini bernilai no? Kita harus memahami cara kerja komputer atau cara berpikir komputer. Oke, kita akan coba bahas bagaimana cara berpikir logika gitu ya. Intinya adalah kita kan sebenarnya mau menghasilkan yes itu bisa dibilang true ya, true atau false gitu ya. Komputer itu membaca no itu sebagai false ya. No itu false, kalau true itu, kalau yes itu true gitu ya. Kapan n ini menghasilkan true, kapan n ini menghasilkan false gitu ya. Kapan n ini menghasilkan true, kapan dia menghasilkan false. Kapan or ini menghasilkan true, kapan or ini menghasilkan false gitu ya. Oke, kita akan coba bahas dengan, saya akan permudah dengan tabel ya. Saya akan permudah dengan menggunakan tabel. Oke, tabelnya. Tabelnya saya buat ada ginilah ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Saya mau menggunakan ini. Misalnya X ini, X-nya X ini. X ini Y, ini hasilnya gitu ya. Hasilnya ini true. Hasilnya apa di sini? Hasilnya di sini true atau false ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Kalau misalnya X ini saya mau pakai yang N gitu ya. X, N, Y, kapan dia true, kapan dia false. Oke, kita lihat. Contohnya, misalnya ya, ini dia saya beri X-nya ini lulus ujian. Yang ini lunas bayaran. Ini wisuda. Nah, gitu ya, contoh. Untuk mempermudah menghafal kalian ya. Yang X itu lunas ujian, yang Y itu lunas bayaran, wisuda. Nah, saya menentukan saya bisa wisuda atau enggak, gitu ya. Oke. Kapan saya bisa wisuda, kapan saya nggak bisa wisuda. Oke. Kalau dia lulus ujian, ini ya. Dia lulus ujian. Oke, dia lulus ujian ini ya. Dia lulus ujian dan dia bayarnya lunas, apakah dia bisa ikut wisuda? Bisa ya. True ya. Oke. Kalau dia lulus ujian tapi dia bayarannya tidak lunas, apakah bisa wisuda? Tidak bisa ya. Kalau dia tidak lulus ujian, tapi bayarnya lunas, bisa wisuda? Nggak bisa juga. Sorry, kok terus sih? Nggak bisa juga ya. Kalau dia tidak lulus ujian dan tidak lunas, bisa wisuda? Ya nggak bisa ya. Oke, ini cara membacanya. Jadi ketika true and false, hasilnya apa? Hasilnya adalah true.
True and true hasilnya adalah true. True and false hasilnya apa? False atau mengarah ke panah yang salah atau no, gitu ya. Kalau false and true hasilnya apa? Hasilnya adalah false. Dia tidak lulus ujian, tapi dia lunas bayar, ya nggak itu sudah ya, false. Apalagi kalau ini dia false and false, hasilnya apa? Hasilnya adalah false. Jadi kalau disimpulkan, kapan dia bernilai true? N itu N hanya bisa bernilai true ketika ketika dua-duanya bernilai true. Kalau salah satu tidak bernilai true, dia hasilnya pasti false. Oke, jadi kalau diterapkan di yang seperti ini ya. Misalnya ini saya mau ngarah yes, ini saya mau ngarah no ya. Yes itu true, ya. Kalau no ini adalah false. Kapan saya bisa ke yes? Kapan saya bisa ke no? Gitu ya. Kapan saya bisa mengarah ke yes? Kapan bisa mengarah no? Oke, contoh. Kalau di sini true and true, kemana saya arahnya? Ke yes, gitu ya. Karena hasilnya adalah true. Oke. Kalau saya kayak gini, misalnya di sini true and false, hasilnya kemana? Pokoknya salah satu false, hasilnya pasti ke false. Oke. Kalau apalagi kayak gini nih, false and false, hasil mana? Pasti false. Oke, Pak, penerapannya gimana? Contoh. Oke. Oke, saya akan beri contoh ya. Sini. Oke, di sini user and password. Ini pertanyaannya ya. Dia mengarah ke true, ke yes, gitu ya. True atau dia ke no atau false. Ya. Oke, coba lihat. Kalau usernya adalah true, gitu, usernya benar, masukinnya benar, passwordnya masukinnya benar, dia kemana? Ya pasti dia ke yes ya. Oke, kalau dia gini, usernya yang dimasukinnya benar, passwordnya dia salah. Usernya benar nih, Triagung, passwordnya 123, salah, harusnya 234. Dia bisa login nggak? No, gitu ya. Coba lagi. Kalau passwordnya salah, usernya salah, passwordnya pun salah, gitu ya. Apakah dia bisa login? Bisa login atau nggak bisa login? Ya pasti nggak bisa login lah ya. Nah itu cara pembacaan komputer, teman-teman. Cara pembacaan komputer dengan apa? Dengan melihat mekanisme nih n ya, n ini n gitu ya. Oke, oke. Tadi misalnya di sini passwordnya benar, usernya benar, passwordnya benar. Dia bisa login atau tidak bisa login? Passwordnya benar, usernya benar, ya bisa login, gitu ya. Itu kira-kira. Ini untuk menentukan kapan dia itu harus belok ke arah sini, kapan dia harus belok ke arah sini. Gimana cara nentunya? Pakai boolean. Apakah dia hanya n saja? Tidak. Dia ada yang lain. Yang lain itu apa? Yang lain adalah or. Oke. Bagaimana logika pembacaan or? Or itu yang untuk gimana, Pak? Misalnya di sini password, sini user, tapi di sini bukan n, tapi di sini or, gitu ya. Oke, contoh. Gitu ya. Saya akan 2, 3, 4 ya. Tuh. Oke. Di sini X, ini Y, ini hasil ya. Hasil. Oke. X-nya contohnya dia kalau lulus kuliah kan, lulus ujian kan minimal dapat nilai C ya. Ini jadi nilai minimal C gitu ya. Atau yang ini ikut ujian perbaikan misalnya. Perbaikan atau ya, berarti dia akan lulus mata
kuliah, gitu ya. Dia kalau minimal nilainya C, kalau dia minimal nilai C dan dia kalau dia nggak C, ya asal dia ikut ujian perbaikan ya pasti dia lulus gitu ya. Atau nilainya dia udah C ya udah nggak usah ikut perbaikan ya lulus gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, misalnya nilainya dia adalah C terus, tapi dia ikut ujian perbaikan juga, dia baik banget ya. Dia pasti lulus nggak? Ya pasti dia lulus ya. Oke. Kalau dia nilainya nggak C, tapi dia ikut ujian perbaikan, lulus nggak? Lulus ya, berarti dia true juga. Kalau dia nilainya sudah C, tapi dia nggak ikut ujian perbaikan, lulus? Lulus juga ya. Kalau dia nilainya D, misalnya tidak C, dan dia tidak ikut perbaikan, apakah dia lulus? Nggak lulus ya. Nih, kalau dia nggak ikut nilainya D, misalnya nggak C, tapi dia tidak ikut ujian perbaikan, ya nilainya dia pasti tidak lulus, gitu ya. Nah ini yang disebut dengan notasi OR. Contoh, ini ya, true or true hasilnya adalah true. False or true hasilnya adalah true. Dia nilainya C atau dia ikut ujian perbaikan, ya kalau salah satu aja sudah pasti lulus ya. Apalagi dua-duanya. Kecuali dia tidak melakukan dua-duanya, nggak nilainya D ini ya, nilainya nggak C tapi nilainya D, tapi nggak ikut ujian perbaikan ya nggak lulus, gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa OR itu bernilai true ketika apa? Kalau salah satunya itu sudah true, nih, ini kan di baris ini true ya salah satunya, ini salah satu true, pasti dia akan menghasilkan true. Dia akan menghasilkan false ketika apa? Dua-duanya false. Nah itu bedanya dengan N tadi ya. Kalau N, dua-duanya itu harus true baru hasilnya true. Kalau for or salah satunya true saja hasilnya bisa true. Oke, kita lihat contohnya. Oke, misalnya ini ya. Sorry. Oke, ini ya. Misalnya orang itu boleh bepergian dengan bebas ketika apa? Gitu ya. Ketika ada sertifikat vaksin, ini ya, vaksin atau ada surat dinas misalnya gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, contoh, dia ini boleh perjalanan ya. Ini boleh masuk kota perjalanan gitu ya. Atau true gitu ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Atau kalau tidak boleh itu false. Oke. Lihat ya. Oke, ketika dia punya sertifikat vaksin, true, dan dia punya surat dinas, boleh nggak? Ya pasti boleh lah ya. Oke, boleh perjalanan. Kalau dia tidak punya sertifikat vaksin, tapi dia punya surat dinas, boleh? Boleh juga. Oke, karena dia OR ya. Ya. Kalau dia punya sertifikat vaksin, tapi nggak punya surat dinas, dia boleh perjalanan? Boleh. Jadi ke sini ya arahnya. Oke. Lagi. Kalau dia nggak punya sertifikat vaksin atau dia nggak punya surat dinas, boleh perjalanan? Nggak boleh. Ini ya. Oke. Jadi OR ini akan dapat menentukan belokannya juga. Oke. Dia dapat menentukan belokannya. Apakah dia belok ke arah true atau belok ke arah false? Oke. Kalau ini pakai aljabar boolean yang OR. Gini ya. Kalau tadi udah yang true, ini yang OR. Gitu ya. Saya pikir sudah mulai menjelaskan ya. Sudah memperjelas. Oke. Kalau not gimana?
For not gimana Pak? Nah, not ini gampang. Contoh, kalau saya bilang not true, itu artinya apa sih? Tidak benar? Ya, salah. Kalau not false, tidak salah? Ya benar. Gitu ya, ini yang saya bilang. Komputer itu nggak bisa setengah-setengah. Gitu ya. Tidak bisa setengah-setengah. Tapi dia hanya bisa tahu true atau false. Kalau nggak salah, kalau nggak benar ya pasti salah. Kalau nggak salah ya pasti benar. Gitu. Nah ini kalau ini pakai boolean yang not. Oke. Atau simbolnya gini ya, not tuh tanda tanya. Tanda seru. Oke. Coba. Kita lihat contoh sekarang ya. Kita lihat contohnya. Oke, saya akan share screen lagi. Ini contoh dari flowchart, tapi yang menggunakan konversi dari kalimat deskriptif. Contohnya, start, mulai ya. Preparation-nya apa? Nyalakan kompor, persiapannya ya. Bisa di sini preparation-nya siapkan minyak, garam, telur, gitu ya. Nyalakan kompor. Kemudian inputnya apa? Tuangkan minyak. Nah ini mulai ya. Pecahkan telur, tambahkan garam dan lain-lain. Kemudian dia akan melakukan proses aduk dan lain-lain. Aduk telur, garam, tuangkan adonan, masak telur hingga matang, selesai. Terminator, gitu ya. Oke. Nah ini nanti saja. Kemudian, nah ini lihat. Ini ya, contoh yang ini. Pemimpin sebuah perusahaan otomotif perlu menentukan besarnya bonus yang diberikan oleh kepada pegawainya. Jika pegawai tersebut, jika pegawai tersebut menjual mobil lebih dari 2 unit, maka dia bonusnya 1 juta. Kemudian kalau pegawainya bisa jual tepat 2, pas 2, gitu ya. Kalau tadi jual 3, ini jualnya 2 pas, bonusnya 500.000. Kalau dia kurang dari 2 unit, nggak dapat. Buatlah flowchart dari penjabaran kasus tersebut. Oke. Saya akan buatkan flowchart-nya. Kita akan buatkan flowchart-nya bersama-sama. Oke. Ini ya. Coba. Tadi ini ada namanya bonus, mau ngasih bonus. Oke. Ke tim sales. Bonusnya apa? Jika dia jualnya lebih dari 2, bonusnya adalah bonusnya adalah Rp 1 juta. Oke. Kalau dia jualnya pas 2, bonusnya adalah Rp 500.000. Kalau dia kurang dari 2, bonusnya Rp 0. Gimana flowchart-nya? Oke. Gimana cara menggambar flowchart di awal? Awalilah dengan start. Dan misalnya ya, di sini boleh end, ya. Oke. Apa awal pertama? Oke, kita preparation dulu. Coba preparation. Apa yang harus kita siapkan untuk menghitung bonus? Oke, kalau saya hitung bonus, tentu ada variabel bonusnya. Kemudian ada variabel penjualannya. Jualan gitu ya. Misalnya ini bentuknya adalah integer misalnya, atau bentuknya yang lain lah ya. Varchar atau sesuatu lah ya. Coba misalnya saya coba sebut saja integer ya. Oke. Kemudian maaf saya lupa share screen ya. Nah, ini nih ya, maaf tadi lupa share screen. Jadi dia mau ngasih bonus ke tim sales. Kalau dia jual 2, bonusnya 1 juta. Jual lebih dari 2, bonusnya 1 juta. Jualnya pas 2, 500.000. Kalau kurang dari 2, bonusnya 0. Gitu ya. Oke, apa yang harus dia
apa yang harus dia hitung? Apa yang harus dilakukan? Oke, dia udah preparation. Kemudian setelah preparation, apa yang harus dia lakukan? Dia akan hitung hitung bonus. Ini apa? Proses ya. Proses menghitung bonus. Proses menghitung bonus gimana? Oke, dia akan cek apakah penjualannya itu sebelum hitung Jadi sebelum hitung bonus berarti dia kan harus input penjualannya dulu ya supaya tahu penjualan. Oke. Input tuh gimana? Input pakai yang ini ya. Input penjualan. Baru di sini hitung bonus. Gimana cara hitung bonusnya? Oke. Ini ya. Apakah bonusnya dia penjualan lebih dari 2? Kalau penjualan dari lebih dari 2, yes misalnya. Apa? Ini pertanyaan satu single ya, pertanyaan single ya. Dia tidak pertanyaannya macam-macam. Dia tidak pakai and, or, dan lain-lain. Dia single, hanya satu kondisinya. Kayak kalau username benar, dia boleh lewat. Kalau username salah, tolak. Kalau ini bonusnya penjualan lebih dari 2, apa yang dilakukan? Oke, penjualan lebih dari 2, apa yang dilakukan? Kasih bonus 1 juta, gitu ya. Kalau tidak, gimana? Kalau penjualannya tidak dari 2, apakah dia tidak dapat bonus? Enggak juga. Kita cek dulu, apakah dia pas 2? Nah, oke. Apakah ini ya? Ini sebenarnya akan saya hapus ya. Ini saya turunin dulu ya. Oke, N-nya saya turunin sini. Apakah dia penjualannya sama dengan 2 persis? Kalau iya, dia akan dapat apa tadi? Pas 2 dia akan dapat bonus Rp 500.000. Kalau tidak, apakah dia 0? Apakah dia dapatnya 0? Ya, betul ya. Karena tidak ada pilihan lagi. Oke, berarti kalau enggak, dia dapat bonus sama dengan Rp 0. Oke. Kemudian apa mau diapain? Misalnya gini ya. Oke, ini serahkan bonus. Kemudian N. Gitu ya. Oke, dari penjabarannya seperti ini, dari penjabaran seperti ini, jika dibentuk flowchart, maka dia akan seperti ini. Oke, yang pasti pertama diawali dengan adanya start dan adanya end. Oke, kemudian jangan lupa preparation. Ya, warnanya berbeda ya. Preparation. Setelah preparation dia ngapain? Dia inputnya apa? Kemudian proses, hitung. Oke, hitung bonus. Bagaimana cara hitungnya? Karena pokoknya identifikasinya itu ada kalau ada jika, terus ada apa lagi ya? Kalau, gitu ya. Ini pasti udah pakai decision aja. Pakai decision atau pakai yang namanya conditional. Kondisional. Ini kan jika itu conditional ya. Kondisional itu apa? Ya itu yang belah ketupat, ya. Jadi kalau ada kata-kata ini di soalnya atau di kasusnya, pasti gunakan yang namanya kondisional atau belah ketupat. Oke? Jadi, tadi dia hitung bonus. Caranya gimana? Oke, caranya adalah kalau dia ya. Kalau dia 2, dia dikasih bonus 1 juta. Kalau dia lebih dari 2, 1 juta. Kalau pas 2, ya, apakah dia pas 2? Yes. Yes-nya dapat kasih bonus 500.000. Kalau dia penjualannya tidak pas dengan 2, gimana? Kurang dari 2, ya bonusnya 0. Gitu ya. Jadi dia pembacaan yes no-nya itu bertingkat. Gitu ya. Yes no question-nya itu bertingkat. Oke. Kemudian dia serahkan bonus. Ya, ini proses ya. Proses. Nah, kemudian dia ini proses.
Ini juga proses. Ini sebenarnya proses ya, proses. Karena yang kotak itu ini adalah proses ya. Oke. Itu seputar tentang flowchart. Kita lihat selanjutnya ya. Setelah di flowchart, kita bisa lihat di sini ada yang ini contoh, masih contoh ya, masih contoh. Nanti silakan baca. Ada yang namanya pseudocode. Pseudocode. Pseudocode yang kayak gimana? Pseudo namanya tulisannya gini ya, pseudocode. Pseudocode. Pseudocode, gitu ya. Pseudocode, gitu ya. Pseudocode. Pseudocode yang kayak gimana sih? Pseudocode itu sebenarnya adalah sama dengan algoritma deskriptif. Cara penulisan algoritma deskriptif. Dia ada judulnya, ada deklarasinya atau kamus datanya, dan ada badan program atau deskripsinya. Bedanya apa? Dia dengan algoritma deskriptif, beda pseudocode dengan deskriptif terletak pada bahasanya. Ketika kita bilang pseudocode, maka bahasanya itu sudah dekat dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Kalau deskriptif kan benar-benar beda ya, masukkan terong ke wajan. Nah, itu kan beda ya. Kalau pseudocode sudah menyerupai bahasa komputer. Misalnya, if bonus 2 then if penjualan lebih dari 2 then berikan bonus 1 juta. Misalnya gitu ya. Kalau dia deskriptif kan bahasanya lebih lunak gitu ya. Kalau dia dapat bonus, nah gitu kan, itu kan bahasa Indonesia ya. Kalau dia bisa jual lebih dari 2, maka kasih bonus 1 juta. Nah itu kan bahasa manusia ya. Nah kalau di komputer nggak tahu bahasa gitu, taunya if then. Nah misalnya gitu ya. Jadi kita akan konversi dia ke if then. Oke, nah untuk pseudocode, nah ini contohnya. Nih, kita bisa lihat sini. Teman-teman silahkan bandingkan. Oke, yang ini yang kiri deskriptif, yang kanan pseudocode. Kalau yang kiri deskriptif bisa pakai kata-kata masukkan, kemudian hitung, gitu ya, tampilkan. Tapi kalau lihat, kalau pseudocode hampir sama, tapi masukannya diganti input, gitu ya. Kemudian diganti output, atau nih lihat, jika sudah selesai cetak luas. Kalau di bahasa komputernya, if kondisi selesai, true, sama dengan true, then, nah apa, gitu ya. Jadi bahasa pseudocode itu, ini lihat, bahasanya hampir sama, bedanya apa? Hampir sama. Dia sudah ada judulnya, ada spesifikasinya, ada deklarasinya. Oke, deklarasi yang sama ya. Bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk menjalankan algoritma. Kalau tadi misalnya wajan itu benda padat atau wortel benda padat, kemudian telur benda padat, cair padatnya, tahu benda padat misalnya gitu ya. Nah, kalau di sini kan sudah pakai tipe-tipe datanya yang sudah ada di yang dekat dengan pemrograman, misalnya integer, varchar, char, dan lain-lain gitu ya. Oke, ini contoh. Kalau tadi bisa diawali dengan mulai, selesai. Kalau di sini begin, end, gitu ya. Kalau tadi masukkan, gitu ya. Kalau di sini dengan read, ya, gitu ya. Ini if yang tadi ya, jika-jikaan. Nah, dilihat bahasanya sudah lebih ke bahasa teknis, gitu ya. Bedanya itu. Cara nulis yang kayak gimana? Nah, nanti akan kita pelajari. Tapi di sini yang mau dijelaskan adalah pseudocode itu sebagai salah satu penulisan algoritma ya, yang mirip dengan deskriptif. Bedanya apa? Bedanya ini lebih mudah untuk dikonversi, dekat dengan bahasa pemrograman sehingga lebih mudah dikonversi ke pemrograman, gitu ya. Oke, dan nanti ke belakangnya saat kita ujian UAS, UTS dan lain-lain, kita lebih banyak pakai pseudocode dibandingin algoritma yang lain, gitu ya. Cara penulisan yang lain, maksud saya. Oke, pertemuan tentang penulisan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan simpan dan tanyakan minggu depan saat pertemuan. Dan nanti silahkan kerjakan tugas yang ada di Google Classroom yang akan saya sharing segera. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Kita sambung di minggu depan perkuliahannya, ditanya jawab dan penjelasan lainnya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.